Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Gimana keadaannya hari ini? Baik, sebelum kegiatan pagi ini kita awali, marilah kita bersama-sama berdoa. Ibu minta kepada Ferdiansa untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ayo Ferdi. Siap gerak. Berdoa. Baik, sebelum mengawali kegiatan, Ibu mau melihat kehadiran di kelas ini terlebih dahulu. Abi Wildan, Alvino, Ananda, Anissa, Dava, David Kasano, Fatir, Farel. Ingin kita ice breaking terlebih dahulu supaya semangat. Setuju? Oke, boleh berdiri semuanya. Baik. Sudah berdiri semuanya. Kita akan tepuk semangat terlebih dahulu. Diawali dengan tinggi ya, setelah duduk berdiri baru kelihatan. Oke, nanti ikuti Bu. Contohnya, tepuk semangat, dan ding ding ding, dung dung dung, se aha aha, ma hati diri, ngat uhu, semangat. Bisa dicoba? Bisa. Oke, kita coba. Tepuk semangat, dan ding ding ding, dung dung dung, se aha aha, ma hati diri, ngat uhu, semangat. Bisa kita coba sekali lagi? Oke, 1, 2, 3, tepuk semangat. Ding ding ding, dung dung dung, se aha aha, Aha aha, ini akan membuka handphonenya. Ibu bertanya terlebih dahulu. Silakan keluarkan handphonenya semuanya. Oke, sudah. Silakan buka Google. Silakan buka Google dan klik Aku Pintar. Coba, silakan klik di Google Aku Pintar. Sudah? Setelah mengklik Aku Pintar, ini yang gaya belajar. Aku Pintar itu. Ya, tes gaya belajar. Oke, tunggu sebentar yang gaya belajar ya. Berdoa Irsyad ya. Sudah? Ya, nah, klik gaya belajar. Setelah gaya belajar, klik mulai sekarang. Ibu beri waktu lebih kurang 5 menit untuk pengisiannya. Silakan login dan isi sesuai dengan kehidupan yang kalian alami selama ini. Silakan isi. Supaya ibu tahu nanti kalian hafal ininya. Kalian silakan dihafal nanti gaya belajarnya masing-masing. Nanti ibu akan share di grup nama-nama kalian, tinggal kalian isi.
Oke? Satu orang saja yang ngisinya. Umpamanya Ferdi yang ngisi. Kita lapor ke Ferdi supaya nggak penuh chat grup kita. Sampai 30, 40 nanti di grup kan. Lapor ke Ferdi supaya ibu punya dasar nantinya di gaya belajarnya. Oke, udah selesai? Sudah selesai, sudah tahu gaya belajarnya. Ada yang dapat visual, ada auditori, dan ada kinestetik. Betul? Oke, sekarang ibu minta anaknya semuanya silakan duduk berkelompok. Coba ibu angkat tangan yang visual, mana angkat tangan visual? Yang dapat visual. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, oke, 12. Ingat, turun lagi nak. Gaya belajar ini tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang tidak lebih baik, ya. Yang auditori berapa orang angkat tangan yang auditori? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Oke, terima kasih. Yang kinestetik? Oke, sekarang kita bagi kelompoknya. Di tengah-tengah kelompok kinestetik, silakan rapatkan kursi mejanya. Yang di sebelah kiri visual, sebelah kanan itu kelompok memaparkan dari tempat duduknya masing-masing mengenai hasil diskusinya. Dan walaupun Ananda dari auditori, kinestetik, visual, tetap mendengarkan temannya biar tahu, oh ternyata teman yang visual seperti ini, yang kinestetik seperti ini, yang auditori seperti ini. Bisa? Bisa. Oke, beri dulu kesempatan untuk kelompok visual. Silakan perwakilan dari kelompok visual sampaikan dan memaparkan hasil diskusinya. Oke, silakan. Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan apa saja tentang kemampuan kami dalam memahami pelajaran secara visual. Nah, di sini kami beranggotakan ada Dery, Java, para penonton dan saya, Fatir, Umar, Muhammad Akbar, Hermalina, Najwa, Nazila, Isfatina, dan Desya. Dari pembahasan kami tentang belajar secara visual, dari kami semua setelah kami berdiskusi, menurut kami kesamaan kami dalam belajar visual itu mudahnya memahami dengan adanya contoh. Maksudnya itu dengan adanya video atau konten yang diperlihatkan kepada kami tentang pelajaran itu secara visual, itu bisa meningkatkan pemahaman kami. Jadi tidak hanya mendengarkan atau hanya bergerak, tapi kami bisa melihat dan memahaminya, bagaimana cara tentang apa yang akan kami pelajari. Jadi untuk memahaminya itu kami perlu video atau konten yang memang betul-betul sesuai dengan pelajarannya. Terus adanya contoh nyata. Contoh nyatanya itu maksudnya kami langsung mempraktekannya. Jadi setelah kami melihat, kami bisa mempraktekannya nanti. Jadi dalam video dia sudah mempraktekkan, nanti kami bisa mengingatnya lalu mempraktekannya nanti. Terus kelebihan dari belajar visual itu ialah adanya dengan adanya contoh itu kami bisa paham. Oh, berarti pelajaran yang telah disampaikan ini secara visual kami bisa paham. Oh, ini maksudnya dan begitu seterusnya. Dan ada pergerakan secara real time, jadi tidak hanya secara bahasa, tulisan, audio atau gerakan, tetapi dengan kami melihat kami sudah bisa memahami. Jadinya tidak perlu adanya yang namanya mendengarkan secara real time atau harus melihat gerakan langsung tanpa adanya melihat bagaimana bentuk contohnya gitu. Jadi mungkin ditampilkan secara video gitu. Terus apa aja kekurangan kalau belajar visual? Menurut kami kekurangan belajar secara visual itu tidak bisa selalu dijadikan acuan. Kadang di setiap pelajaran kalau misalnya kita jadikan itu sebagai acuan dalam belajar itu kadang tidak sesuai konteks. Jadi mungkin acuannya itu kadang beberapa orang kalau misalnya memahami pelajaran secara visual itu nggak menangkap sesuai. Jadi
mungkin satu dari dua orang tadi itu mungkin nggak akan sama pemikirannya. Lalu yang kedua, terkadang visual itu seperti yang saya katakan tadi, dia nggak sesuai konteks. Jadi kadang misalnya pelajarannya itu tentang IPAS, tapi nanti beberapa ada yang menangkap itu mungkin tentang ekonomi, sosiologi atau yang lain. Nah, jadi segitu saja tentang pemahaman kami tentang belajar secara visual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok cara belajar auditori. Di sini kami beranggotakan 5 orang, 6 orang, 5 orang. Anggotanya ada Rahmaulia, terus ada Susinda Cahaya Rupiah, Najwa Kayasa, Zara Sujana, dan Febriani Desmawati. Nah, tadi kami sudah membahas bagaimana cara belajar pada auditori ini. Nah, jadi kami memiliki kesamaan pembelajaran. Yang pertama, kami terus mendengarkan materi atau penjelasan dulu biar nanti secara rinci, baru kami bisa melakukan praktek. Jadi kalau misalnya kami disuruh praktek tanpa ada penjelasan, itu nggak bisa, kami nggak ngerti. Terus selanjutnya, kami masing-masing dari auditori itu rata-rata punya personal space, di mana kami itu mempunyai ruang tersendiri di diri kami. Kami itu perlu kedamaian untuk berpikir. Kemudian kekurangan dari sifat atau cara auditori ini, yang pertama itu para auditori itu tidak menyukai kebisingan, sangat membenci kebisingan meskipun kami suka mendengarkan. Terus yang kedua itu lebih sulit memahami materi yang tertulis jika tidak ada penjelasan. Jadi kalau misalnya materinya mencatat aja itu kami nggak paham. Sekian penjelasan dari kelompok auditori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah 3 gaya belajar yang dipaparkan, yang dirasakan oleh yang gaya belajarnya visual ini yang mereka rasakan. Karena ini kelebihannya, ini kekurangannya. Yang kinestetik sudah disampaikan juga yang kalian rasakan, auditori juga. Nah, kita masuk pada konsep. Nih, kita awali dulu dengan kenali potensi diri. Setiap individu punya potensi. Dan potensi itu kalau tumbuh secara tepat, maka dia akan jadi orang yang berhasil. Oke, masuk kepada gaya belajar. Tadi sudah melaksanakan asesmen di awal di aplikasi Aku Pintar. Anda juga sudah mengisi dan sudah melihat hasilnya. Sudah ibu kelompokkan berdasarkan gaya belajar. Sudah berdiskusi dan mulai memahami diri. Seperti apa gaya belajar yang Anda rasakan. Sekarang kita masuk kepada teorinya. Nih, gaya belajar. Apa itu gaya belajar? Coba Irsyad. Oke, Irsyad, coba silakan baca apa itu gaya belajar. Berdiri Irsyad. Berdiri Irsyad. Oke, baca. Cara belajar adalah cara individu memproses informasi, menjelaskan dan menyerap informasi. Dengar suaranya? Dengar? Terima kasih suaranya. Berarti gaya belajar itu adalah cara individu. Setiap individu berbeda. Cara individu memproses dan menyerap informasi. Makanya disampaikan dari awal, tadinya tidak usah lihat teman sebelah, tidak ikut teman sebelah. Kenapa? Karena kita masing-masing, setiap individu itu unik. Bisa jadi kita bersahabat, tapi gaya belajar berbeda. Itu dia. Cara individu memproses dan menyerap informasi. Beda dia memproses dan menyerap. Ini ternyata di kelas 10 DKP 1 lebih banyak ternyata lebih menyerap caranya dengan kinestetik. Oke, itu yang disebut dengan gaya belajar. Nih, yang telah dipraktikkan tadi, bahwa jenis gaya belajar itu ada 3. Coba yang pertama dibaca oleh Rispa. Ini Rispa Tina. Coba baca Rispa Tina. Gaya belajar yang pertama.
belajar melalui gambar, diagram, dan video. Yang pertama saja. Terima kasih Risma. Oke, gaya belajar yang pertama adalah visual. Di sana kelompok visual. Gaya belajarnya itu melalui gambar, diagram, dan video. Bagaimana yang kelompok visual tadi? Cocok? Gaya belajar seperti ini? Oke, gaya belajar yang visual. Untuk gaya belajar yang kedua, Ibu minta bantu baca oleh Alvino. 2. Audio ter. Kalian belajar melalui suara musik dan diskusi. Oke, terima kasih Alvino. Bagaimana yang Victory? Cocok? Cocok. Oke. Yang ketiga gaya belajarnya tolong dibaca oleh Sylvia. Coba Sylvia baca. Kinestetik. Oke, terima kasih Sylvia. Oke, yang ketiga itu kinestetik, belajar melalui aktivitas fisik dan pengalaman langsung. Gimana yang kinestetik? Fokus ya. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk pada karakteristik gaya belajar visual yang pertama. Nih, menggunakan gambar dan diagram untuk memahami konsep. Seperti yang disampaikan kelompok visual, mereka akan lebih mudah belajar ketika melihat gambar-gambar. Lebih mudah mengingat informasi secara visual dengan mata. Suka membaca dan menulis. Itu untuk gaya belajar visual. Nih, gaya belajar auditori, menggunakan suara dan musik, telah disampaikan tadi. Lebih mudah melihat informasi yang didengar, sudah disampaikan, sudah berdiskusi dan mendengarkan. Oke, cocok? Nih, yang kinestetik, yang paling ramai, menggunakan aktivitas fisik, betul? Lebih mudah melihat informasi melalui pengalaman langsung. Yang disampaikan tadi sama Pepi dari perwakilan kelompoknya. Suka bereksperimen. Yang disampaikan juga. Tapi cocok? Nih, sekarang tips. Apa sih tips untuk meningkatkan efektivitas belajar? Kita mulai dari yang pertama. Ibu minta bantu. Apa semua nih? Farel, baca yang pertama Farel. Farel pemeliputan. Terima kasih Farel. Tipsnya kenali gaya belajar. Sudah tahu gaya belajarnya? Oke, berarti sudah tahu, sudah kenal. Yang kedua, tolong dibaca oleh Anissa. Coba baca Anissa. Yang kedua adalah gunakan strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar. Oke, terima kasih Anissa. Gunakan strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar. Tadi sudah tahu, sudah kita bahas ya, gaya belajar. Jadi silakan gunakan strategi belajar. Jangan sampai yang kinestetik belajarnya di rumah lihat buku baca, terdiam. Cocok tidak? Tidak. Silakan sesuaikan. Yang ketiga, mohon dibaca oleh Sakira. Oh, Abika. Oke, terima kasih Sakira. Berlatih dan mengulang materi secara teratur sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Paham? Paham. Nih, kesimpulannya adalah memahami gaya belajar dapat meningkatkan efektivitas belajar. Menggunakan strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar dapat mencapai tujuan belajar. Oke, jadi pada dasarnya sekarang sudah tahu gaya belajarnya masing-masing. Yang visual ketika akan ulangan seperti apa sebaiknya? Haruskah yang visual sambil jadi ini? Apakah seperti itu? Yang visual, yang kinestetik, apakah belajar dengan duduk saja, senang baca, apakah seperti itu? Auditory, apakah sambil berlari-lari atau sambil beraktivitas? Oke, sudah paham? Sudah paham
gaya belajar ini, bila kalian sudah memahami, itu dapat meningkatkan efektivitas belajar. Oke? Sudah paham? Sudah. Sekarang, itu teorinya sudah Ibu sampaikan. Sekarang tugas Ananda adalah di dalam kelompok coba diskusikan kembali rencana belajarnya berdasarkan gaya belajar. Silakan duduk, masih duduk di sini. Di kertas itu juga ya. Silakan Anda buatkan rencana belajar. Silakan Anda. Baik, saya akan menjelaskan rencana pelajaran dari kami kelompok kinestetik. 1. Belajar dengan praktek langsung. Jadi dengan yang dijelaskan tadi, kami lebih menyukai kegiatan yang dengan aksi nyata. Jadi tidak hanya belajar dengan teori dan belajar dengan memahami materi saja, kami juga ingin belajar ini dengan praktek langsung yang dapat membuat kami itu menjadi semakin bisa mencoba hal baru. Kedua, belajar di luar ruangan. Jadi, selain kita belajar di kelas, mengambil teori dan praktik di kelas, kami ingin juga belajar di luar kelas. Bisa aja di lingkungan sekolah, atau mungkin jika ada kesempatan pergi ke tempat-tempat yang memang tujuan untuk belajar, seperti tempat sejarah, seperti di museum. Dan karena itu, kami juga dapat menikmati suasana alam yang dapat membuat kami itu menjadi lebih fokus, lebih memahami materi yang ada, dan tidak hanya dalam teori saja. Jadi selain kita belajar pusing-pusing, kita juga mendapatkan kegiatan yang bisa membuat kita tidak stres. Seperti itu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dari kelompok visual akan memaparkan rencana belajar kami dengan cara belajar visual. Menurut kami, rencana belajar yang akan kami lakukan jika kami belajar secara visual mungkin ialah belajar mandiri dengan melihat video, menggunakan platform sosial seperti YouTube, kalau mungkin TikTok atau Twitter, atau mungkin mengikuti kelas online dengan melakukan pelajaran video seperti Telegram atau mungkin menggunakan grup WhatsApp. Jadi dengan adanya kami bisa belajar mandiri melihat video, mungkin ini bisa menambah wawasan kami serta bisa menjadikan nanti mengingat materi yang akan disampaikan ulang, dan mungkin bisa mendapatkan informasi baru melalui video. Mungkin jika di sekolah secara visualnya itu hanya yang sederhana, mungkin jika di platform sosial atau menggunakan video ada tambahan lainnya. Terus yang kedua, kalau belajar secara visual, menurut kami itu kadang kami rencana belajarnya mencari gambar atau konten visual yang akan dipelajari. Jadi mungkin kalau belajar secara visual, adapun hal yang tidak akan kami pahami mungkinnya, kami akan berusaha mencari gambar itu di website ataupun di platform tertentu untuk mencari gambar ataupun contoh nyatanya supaya bisa kami ingat dan mungkin lakukan nantinya. Begitu saja mungkin hasil penelitian dari kelompok kami. Selamat pagi, terima kasih. Selamat pagi. Beri aplaus kelompok visual. Jadi rencana belajar kami ke depannya itu belajar di tempat yang benar, di topik serta menjauh dari kepentingan dan orang-orang. Kami itu tidak suka belajar di tempat yang ramai. Contohnya mungkin di tempat umum, di sekolah, dan kami itu tidak suka belajar di tempat yang sunyi, panas, atau mungkin membayangkan teori yang telah dijelaskan. Kami itu setelah belajar itu sering membayangkan teori tersebut di otak kami. Terus membuat dan sering mendengar pelajaran dari media berbagai media.
Oke, berarti butuh ketenangan. Oke, siap. Nah, beri tepuk tangan untuk Oke, baik Ananda semuanya, kita sudah membahas mengenai gaya belajar. Ada yang visual, ada yang auditori, dan ada yang kinestetik. Jadi, Ibu harapkan kepada Ananda semuanya, gaya belajar yang sudah Ananda ketahui tadi, itu dapat Ananda terapkan. Supaya apa? Supaya Ananda bisa meningkatkan prestasi dan efektivitas Ananda dalam belajar. Bisa ya? Bisa. Oke, baik. Pembelajaran kita pada hari ini sudah berakhir. Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasama Ananda. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.